Jangan salah fokus ya, mobil gue belum ganti. Justru sekarang tuh lagi masa penentuan, karena gue lagi galau kan. Pilihannya tuh kalau ganti antara Stargazer Katana X atau Veloz Hybrid. Tapi di satu sisi banyak yang menyayangkan, mas rasanya udah enak, bandel dan selanjutnya. Tapi ras gue tuh sudah mau 5 tahun dan kilometernya sudah mau 100.000. Kayak memang udah waktunya ganti, tapi gue pengen gantinya tuh sesuatu yang fenomenal ibarat gitu, yang bakal bikin tontonannya tuh menarik. Jadi gue bakal bawa mobil ini ke Paranggombong, Purwakarta. Insya Allah ya, gue bakal menuju ke situ. Nanti kita road trip tipis-tipis, sekaligus gue mau kasih lihat nanti pakai drone juga gambarnya tuh bagus apa nggak pemandangannya kayak gitu sih. Ya wes kita langsung jalan aja. Tapi mungkin kalian boleh voting, gue mendingan pilih Veloz atau Stargazer ini. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra Sales Consultant dari Hyundai Bintaro yang bertepatan di samping dengan Rumah Sakit Pondok Indah di Bintaro Jaya. Di Hyundai Bintaro ada banyak promo yang menarik yang sayang banget untuk Bapak Ibu lewatin. Promo bunga 0% selama 1 tahun, opsi pembayaran syariah, opsi balloon payment, cuti angsuran selama 1 tahun, banyak berbagai macam promo yang sayang banget untuk Bapak dan Ibu lewati. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk melihat mobil Hyundai barunya, test drive mobil Hyundai-nya atau trade-in mobil lama ke mobil barunya, bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro atau menghubungi Vindra di nomor 081 333 999 141. Ditunggu kedatangannya ya. Jadi karakter suspensinya kalau di jalan, ini jalan perkotaan kayak gini ya, ini cukup, dia nggak terlalu keras tapi nggak empuk, gimana ya, kayak membal tapi nggak terlalu keras gitu loh. Karakter suspensinya itu kurang lebih kayak gitu. Terus ini gue pakai mode eco, jadi kalau pakai mode eco tuh agak kurang responsif, tapi dia kayak lebih irit. Drive mode dia ada beberapa teman-teman, jadi ada eco, normal, sport, sama smart. Kalau smart tuh kayak dia ngebaca kaki kita, kayak kebiasaan nyetir kita kayak gitu. Tapi saya dari kemarin pakai eco. Terus kita cobain fitur adaptive cruise control di sebelah sini. Pencet gini aja sampai di situ muncul 72 km per jam. Dia ke setting, kaki gue bisa istirahat sebentar tuh. Terus naikin kecepatan dari sini. 3, 4, 5. Jadi tiap naikin satu level atau turunin tuh 1 km. Terus ini lane capping. Jadi kalau lane departure alert itu pada saat kita nginjak garis, dia bakal kayak ada alertnya kan. Kalau ini ngejagain mobil berada di marka jalan. Lihat ya, meskipun setirnya agak belok kan. Sorry, bukan setirnya agak belok. Jadi karena garisnya belok, dia kayak ikut belokin gitu. Tapi kalian harus pegang setirnya nanti kayak setiap beberapa detik gitu loh. Dia nggak bisa seterusnya. Nih, tunggu sebentar. Depan nanti bakal agak belok. Disclaimer ya, di belakang gue ada mobil, jadi gue tetap standby. Nih, belok ya. Tuh disuruh pegang setir lagi, tapi dia bener-bener kayak belokin, ikutan belokin. Tapi jujur, gue nggak rekomen kalian memanfaatkan fitur ini. Dalam artian kalian jangan ngejagain atau jangan apa ya mengandalkan ini, maksud gue gitu loh. Karena tetap tanggung jawab itu tetap di tangan driver gitu. Tapi gue yang kepake banget tuh bener-bener kayak cruise control. Jadi kalau pas perjalanan jarak jauh itu cukup lumayan bikin kaki gue istirahat sebentar. Kayak gini sih sebenarnya, kayak gitu. Mungkin kalau kalian lihat nih, sen ya, ini langsung nyala ya. Tapi RPM-nya tetap baca. Begitu juga yang kiri tuh. Dan kalau teman-teman, mobil gue pelan, kenapa? Karena itu di depan ada ada kali ya, dia ikut pelan. Ini barnya berapa? Ini 3 sampai 4 sih. Ini satu barnya 1, 2, ini 4, 3, 2. Jadi kayak ampak kayak gitu. 500 meter lagi kita bakal belok, kita bakal lewat tol MZ. Gue nggak ke Paranggombong dulu karena ini menjelang jam makan siang sebenarnya. Jadi kami bakal mampir ke sate mana? Udah pasti tahu ya, Haji Yeti ya. Pokoknya di situ deh. Sate Marangi khasnya. Nanti habis makan siang kita nanti baru langsung meluncur ke Paranggombong ya.
jam 11.40 ya. Nggak sah atau nggak afdol kalau kalian ke Purwakarta nggak mampir ke sini. Ini gue ada di Sate Marangi Haji Yati. Rame banget pas jam makan siang. Jam 12.26 udah selesai makan, saatnya kita mungkin sholat dulu, habis sholat nanti kita baru ke Paranggombong ya. Ini makanannya sebenarnya itu masih sisa. Jadi sebenarnya kalau tipsnya kalian mungkin jangan kalap ya, karena di sini tuh banyak banget jajanan. Mungkin kalian pesan kayak 5 tusuk itu juga udah kenyang. Kalau 10 ya mungkin kalau kuat ya. Karena banyak banget kayak ada sopnya, belum lagi ada kayak gorengan, bahkan ada jual tutut juga. Karena mumpung lagi gue bawa Stargazer si Car 10X ini, gue bakal spill nih. Pertama kita spillin pajaknya dulu. Pajaknya sekitar 4,8, bukan 34 juta ya, karena ini mobil baru. Jadi 34 ini udah semuanya BBNKB dan segala macam. Ini 4,8. Terus ini kuncinya seperti ini teman-teman. Lock, unlock buat starter mesin sama buat bagasi belakang. Kita uji masing-masing ya. Kita lock dulu, uji lagi, kita cobain. Lock dulu, lalu pencet tahan dan hold. Nanti mesinnya bakal otomatis nyala beberapa saat. Terus kalau misalnya nanya, Mas itu apakah AC-nya ikutan nyala apa enggak, tergantung settingan terakhir. Kalau pada saat sebelum mobil dimatiin AC nyala, itu berarti dia ikut nyala. Tapi kalau misalkan sebaliknya, kalau AC dimatiin, dia pada saat nyala juga ikut mati. Terus tenang aja teman-teman, keempat pintunya tuh masih terkunci, jadi nggak bakal ada orang menyelinap keempat pintu lainnya. Kalau mau matiin tinggal pencet tombol hold lagi di sini, dia bakal otomatis mati. Dan ini buat buka bagasi belakang, nanti kita praktekin di belakang aja. Ini tetap ada kunci manual kayak gini tuh. Looksnya kayak gini, jujur aja, jujur gue yang misalkan masih jadi PR tuh, misalkan mikirnya adalah, wah kalau mobil gue kayak gini gue harus nyucinya agak detail, karena grillnya sekarang tuh banyak banget, rame banget kan. Ada kamera 360 yang gue suka banget, jadi pada saat gue ngelewatin gang sempit itu bisa dipakai, atau kalian deket di kemacetan keramaian dia otomatis langsung menyala gitu kan. Lampunya sudah otomatis, jadi pada saat kita pencet unlock dia bakal otomatis nyala beberapa saat, nanti dia bakal mati sendiri. Kita mau meteran setinggi apa sih air intake-nya? Air intake tuh yang pokoknya nggak boleh kemasukan air loh guys. Ini kurang lebih setinggi ya 80 something lah, 80 something segini. Jadi kalian juga berkendara lebih tenang. Tapi lagi-lagi gue reminder, jangan sekali-sekali menerjang banjir ya. Ini mesinnya 1500 cc, dapat peredam juga, tenaganya sekitar 115, torsinya sekitar 144 Nm, itu udah cukup banget, apalagi dipadukan dengan transmisi IVT, Intelligent Variable Transmission. Jadi gampangnya tuh, Matic-nya tuh RPM-nya ngejaga di putaran rendah, sehingga dia cukup responsif banget. Mesin yang sama dipakai juga sama kereta. Karena ini SUV, low SUV tepatnya ya. Jadi set cladding sampai jaket tuh bahan dop. Ini warna matte color, profil ban 205, 60, ringnya 17, cakram depan belakang. Ini bikin tuh black glossy kayak gitu ya. Ada TPMS juga, jadi kalian nggak perlu turun untuk ngecek tekanan ini, cukup di meter cluster aja. Ada kamera 360. Ini ada roof rail juga, smart entry kiri dan kanan. Kalau kalian lebih suka warnanya yang matte color atau warna-warna kayak putih, silver biasa atau hitam gitu nggak sih? Tangki BBM letaknya sebelah kiri, itu bisa muat sekitar 45 liter. Ground clearance cukup tinggi ya. Sebenarnya bukan di sini ground clearance tuh, bagian dalam. Cuma setidaknya kalian biar tahu posisi set skirtnya tuh setinggi ini. Ya hampir 26 cm di bagian sini. Di bagian dalam tuh ada titik yang lebih rendah lagi seperti itu. Dan kita ngomongin tamak belakang sekarang, kalian lebih suka yang mana ya? Kalau gue sih lebih suka yang ini ya, dibanding model sebelumnya, karena dia bentuknya lebih futuristik banget. Lampunya membentuk huruf H, logo Hyundai Stargazer X-nya juga sekarang dibikin black itu. Cuman memang dia tidak ada defogger, wiper ada, emblem Car 10, sensor ada. Ini bahannya tuh perpaduan bahan dop gitu. Dia tuh bawel banget, tadi gue bilang ada namanya rear cross traffic alert. Jadi pada saat mundur, ada mobil motor yang lewat, dia bakal ngerem sendiri. Praktis banget.
ada antena shark fin, spoiler, high motion lamp. Gue mau praktekin yang ini teman-teman. Pada saat kita pencet lock, ini kan lock ya. Kita lock, buka dari sini. Nah, yang kebuka itu hanya bagasi doang, keempat pintu lainnya masih terkunci. Jadi in case misalnya teman-teman lagi istirahat di rest area atau di tempat wisata kayak gini, nggak perlu takut ada orang menyelinap ke keempat pintu lainnya gitu maksudnya. Atau kalian habis naruh barang belanjaan, lebih aman. Dan pada saat ditutup, otomatis juga mobilnya langsung terkunci. Gue pribadi sebenarnya tuh lagi mempertimbangkan ya antara gantinya tuh Stargazer Captain X atau Veloz Hybrid. Jadi beberapa harus gue catat nih, kayak misalkan cup holdernya tempatnya tuh banyak banget. Tempat cup holder itu jelas kepake banget. Kayak misalnya ini bisa buat taruh minum nih, ada di sini ada 2, di situ bisa 1, 2, 3. Terus ada tempat penyimpanan terbuka banyak banget. Nih colokan-colokan. Jadi kalian nggak perlu beli card charger karena sudah ada port USB. Type C juga ada. Colokan untuk card chargernya juga ada. AC-nya ini cukup pakai, dia sudah otomatis, semburan defogger depan ada, defogger belakangnya dia malah nggak ada. Terus head unitnya dia udah bisa nyambung Apple CarPlay meskipun harus pakai kabel ini doang sih. Kalau misalkan gue kadang kayak mikir, aduh kenapa yang model baru malah harus pakai kabel? Ternyata kayaknya alasannya karena head unitnya sendiri dia sudah ada peta built-in gitu. Speaker Bose-nya cukup oke. Terus tadi beberapa yang fitur gue pakai tuh kayak ada kamera, drive mode, electric auto hold, sama kan kadang suka gerah ya, ini ada jok pendingin gitu loh. Mungkin gue harus terbiasa aja di sini tuas transmisinya letaknya sebelah sini. Dan untuk setirnya di sini sudah tilt teleskopik, pedal shiftnya kepake banget. Tadi kan di sini jalan tanjakannya kan juga cukup agak tinggi gitu ya. Ini cukup kepake banget gitu. Terus di sini ada tombol blueling nih, yang kalau ada kondisi emergency kalian bisa telepon. Baris kedua gue sebenarnya suka ya, karena buat duduk tuh lebih enak. Kalau orang dewasa buat duduk lebih enak captain seat, tapi anak-anak tuh pengennya joknya yang nyatu, jadi dia bisa main berdua, bisa gelendotan kayak gitu. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya, nanti mungkin teman-teman kalau penasaran bisa ngobrol sama Mas Windra aja. Mas, ada nggak yang Stargazer Captain yang X yang Prime yang joknya buat 6 orang, 7 orang gitu maksudnya, nyambung gitu kan, ada apa nggak? Kalau gue pribadi sebenarnya lebih seneng. Cuman rata-rata orang kalau beli mobil ini kan buat keluarga, pasti kan mempertimbangkan gitu ya. Kalau untuk jarak kaki ya kan, jarak kepala sih lega, apalagi di sebelah kiri tuh ada untuk mejanya kan, jadi bisa buat kayak makan atau kerja sebentar sih gitu. AC sih cukup dingin, dan sebenarnya kalau jok captain seat buat masuk ke baris ketiga juga cukup lega. Oke, kesimpulannya gini, kalau kalian punya budget 400 jutaan, ambil ini worth it apa enggak? Atau ada juga yang suka komen, nambah dikit bisa dapat Innova, Reborn, atau Zenith. Sebenarnya gini, peruntukannya beda. Kalau buat harian, gue sih mungkin lebih milih ini. Kalau buat harian, bener-bener kayak buat harian. Ini ibaratnya multifungsi gitu loh. Buat harian oke, misalkan ya buat antar jemput anak sekolah, buat berangkat ke kantor, buat road trip tipis-tipis kayak gini juga oke, atau buat pulang kampung juga oke. Tapi kalau kalian misalkan cari yang lebih gede itu banyak ya. Sebenarnya gitu menurut gue, karena pertimbangannya kayak misalkan cc cukup apa enggak, irit apa enggak, indis ekonomi kan, serba mahal sekarang kan. Terus fitur safety saya cukup lengkap, joknya captain seat, bisa Apple CarPlay, Android Auto, cuman kayak nonton YouTube dia nggak bisa, mungkin kalian harus ganti head unit. Pesan gue cuma satu, kalian nggak usah percaya banget sama Mas Teguh, kalian itu lebih baik datang lihat unit dan test drive biar nggak beli kucing dalam karung. Gue hanya mencoba sharing jujur seperti itu ya. Dan next kalau misalnya ada ide konten apa, komen aja, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue juga. Bye bye.